Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nih, ada siapa aja di sini yang siap share? Teman-teman udah pada di laptop semua? Dinar LBB Jabar. Kita cek ya. Nutula yang ada di laptop nih. Yang mau sharing dulu yang udah mengisi siapa aja nih yang sudah lengkap tugas-tugasnya. Materi. Silakan siapa nih yang mau sharing dulu? Yo, satu orang aja. Nira, boleh Nira? Boleh Nira mau share screen? Mohon maaf, di sini jaringannya kurang stabil, jadi keluar masuk terus, suaranya jadi putus-putus. Keluar masuk terus ya. Boleh share apa namanya linknya deh. Saya bukain dari sini ya Nira. Linknya tuh yang Nah, kita cek ya. Yang Nira kelompok berapa? Heni ya? Kelompok 2 ya? Assalamualaikum Bang. Iya teh, kelompok 2. Coba yang Nira nih. Berarti masuk ke yang terakhir tuh yang tentang ya kita cek yang Nira. Value proposition juga ya. Loading ya.
Lumayan. Ya sambil nunggu ya, ini ternyata loading teman-teman. Jadi melambat. Baik, nanti kita lihat yang Nira ya. Teman-teman yang sudah juga boleh dong di share, siapa nih yang mau di-sharingkan di sini. Coba ya, kita cek dulu apakah Kang Taufiknya sudah bergabung. Ini siapa? Pak Riza, udah beres Riza? Pak Riza. Nah, ini udah pada di sini ya. Kosong nih punya Ayu. Atau belum loading kali ya? Usaha berkah barang custom. Yang Nira nomor berapa ya? Terakhir diedit kemarin oleh Henny katanya. Belum semua disalin kah? Bentar ya. Kelompok siapa nih yang udah lengkap nih? Pokoknya UX map coba. Oh, ini yang udah diisi ya. Oh, baik, ada ya, udah pada diisi ya. Ini Ayu, Dina Rahmawati, Hijab, Farija, Muslim Fashion, Mihrab. Bagus ya brandnya Mihrab. Udah. Kemudian ada Firliani, ini belum ada ya. Firliani, Ina Muflah, Alina Mufliha, Melan, udah ada. Nira, ini Nira ya, baru Veloisme. Yang Nira apa lagi? Dina, Assalamualaikum. Oh iya, alhamdulillah. Kang Taufiknya udah ada ya teman-teman. Dari tadi Dina, dari tadi saya. Oh iya, iya. Dari tadi. Siap. Belum kelihatan gambarnya. Siapa lagi tuh Kang? Atur nuhun, karena Kang Taufiknya sudah ada, teman-teman kita langsung aja ya ke Kang Taufik nih. Kang ini baru ngecek beberapa yang udah disalin, ternyata belum semua disalin ke PowerPoint. Iya. Siap. Ya, dipersilakan aja langsung ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Taufik dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina dan teman-teman LBB. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah SWT untuk bisa belajar bareng, diskusi bareng di kegiatan klasikal Worldly LBB. Mumpung masih bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman LBB. Semoga ibadah salam kita diterima oleh Allah SWT dan kita kembali ke fitrahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan keren banget teman-teman di hawa-hawa masih liburan mungkin ya, apalagi hari Sabtu siang itu jam 2 mungkin udah makan siang ngantuk, tapi teman-teman hari ini masih diberikan
kemudahan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar seperti itu. Ya, semoga teman-teman bisa mereguk nikmatnya ilmu, alhamdulillah, insyaallah. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi diskusi kita, sesi belajar kita bersama-sama. Izinkan saya untuk sharing screen. Oke, siap. Hari ini kita akan coba melanjutkan diskusi kita tentang business model Canvas, gitu ya. Terutama di bagian dapur kita nih, di key activities, key resources, sama key partner, gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, coba saya review dulu ya. Sebelumnya, di hari ini kalau di pertemuan kelima hari ini, jadi kita sudah melakukan 4 pertemuan. Di 4 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bareng-bareng terkait yang pertama itu ada customer. Pertama kita belajar tentang design thinking, kita menanamkan mindset design thinking sebagai salah satu mindset yang perlu kita tekankan untuk proses belajar BMC ini. Kemudian kedua kita belajar tentang business model Canvas, terutama kita membedah tentang customer segmennya kita siapa, kita mengenal siapa segmen kita, apa masalahnya terutama, sehingga setelah kita mengerti apa masalahnya, kita bisa menentukan value proposition. Jadi kita comes up, kita hadir dengan sebuah value, yaitu sebuah solusi yang berbentuk produk ataupun layanan yang bisa menjawab permasalahan ataupun kebutuhan si pengguna seperti itu, atau customer segment. Nah, setelah kita tahu value kita, kelebihan kita, apa solusi kita yang kita deliver kepada si customer segment, kita menentukan channel dan customer relationship. Bagaimana bentuk dari distribusi penjualan kita kepada si konsumen, dan bagaimana cara kita bisa menguji ataupun mempertahankan atau meningkatkan loyalitas dari konsumen kepada produk kita seperti itu, sehingga kita bisa menciptakan sebuah hubungan yang everlasting gitu, yang nyaman, yang membuat konsumen bisa lebih mudah memberikan feedback kepada kita, pun kita bisa memberikan sebuah pesan yang lebih hangat gitu, yang bisa nanti diterima oleh konsumen seperti itu. Nah, itu kayak jadi depan kita, jadi etalase kita nih, apa produknya, siapa konsumennya, bagaimana channelnya, bagaimana relationship seperti itu. Nah, sekarang setelah kita coba mengetahui etalase kita, luaran kita, nah kita akan menarik ke belakang nih. Kita akan coba mencari tahu key activities, key resources, dan key partner itu ya. Kita akan mencari 3 blok ini yang merupakan rahasia dapur kita, yang orang lain jangan sampai tahu, karena ini merupakan rahasia kita, bagaimana kita merunning sebuah usaha, bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis, bagaimana kita bisa menciptakan value. Apa rahasianya itu? Nah, itu ada di key activities, key resources, dan key partner itu. Jadi hari ini kita akan coba belajar 3 blok itu dan dilengkapi dengan beberapa kanvas yang akan mempermudah teman-teman untuk mengisi blok tersebut. Oke. Nah, di bagian pertama, ya, kita akan mengetahui key activities gitu ya. Saya coba review apa itu key activities atau aktivitas kunci, yaitu sebuah aktivitas. Jadi sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan value, ya, value proposition yang lebih baik dan kompetitif. Perlu aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan itu. Jadi intinya itu apa yang kita lakukan itu harus berujung kepada value, gitu ya. Nah, ini juga menjadi koridor kita, yang menjadi koridor, menjadi jembatan kita, menjadi pagar kita agar kita tidak keluar tidak keluar track gitu ya, tapi kita perlu menentukan apa yang kita tentukan, apa yang kita lakukan itu adalah berujung kepada value gitu ya. Ini kalau kita sudah bisa memegang pakem tersebut, nanti teman-teman bisa menentukan apakah kegiatan yang kita lakukan itu berujung kepada value atau enggak. Kalau tidak berujung kepada value, berarti itu kita nggak perlu lakukan itu ya. Capek-capek buang-buang resource seperti itu. Nah, yang kedua, aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada atau tidak dilakukan, maka value tersebut akan hilang juga gitu ya. Sehingga kita nggak punya keunggulan, sehingga kita tidak bisa menciptakan solusi kepada pengguna seperti itu. Kalau dilihat dari kegiatan umum itu ya termasuk produksi, marketing, promosi dan sebagainya. Tapi nanti di kesempatan kali ini kita akan coba belajar bagaimana mendetailkan key activities seperti itu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau
kalau kita membreakdown, menghubungkan cara berpikirnya seperti ini nih ya. Nah ini panahnya teman-teman. Gini, seperti ini logika berpikirnya. Key activities itu adalah kegiatan yang diturunkan dari value proposition. Untuk bisa menekan value proposition itu, kita melakukan kegiatan A, B, C. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, di awal, di pertemuan sebelumnya, kita sudah bisa menentukan apa value proposition dari produk ataupun jasa teman-teman. Kalau itu sudah bisa di-define, bisa ditentukan, maka itu akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan kira-kira apa sih key activities-nya. Aktivitasnya apa saja, yang itu merupakan sekumpulan aktivitas yang kalau itu dilakukan, kalau itu dilaksanakan, akan berujung kepada penciptaan value proposition. Jadi teman-teman, bagaimana harapan kita bisa memahami logika berpikir. Contoh nih, misalkan ada sebuah produk atau layanan, mungkin ini salah satu bentuk produk pertanian, olahan produk pertanian yang mempunyai value proposition-nya itu memiliki bahan baku organik. Karena itu merupakan ada healthy food gitu ya, healthy food yang berasal dari bahan baku organik. Itu value yang pertama. Value yang kedua, si bisnis ini memiliki value-nya tuh dia menciptakan social impact, dalam artian ada pemberdayaan petani di perdesaan. Ini merupakan dua value yang di-define. Nah, kira-kira untuk bisa menentukan apa key activities-nya, kita tulis saja tuh. Contoh nih, yang pertama, bahan baku organik itu apa saja sih aktivitas yang perlu dilakukan untuk bisa menentukan value tersebut? Misalkan ada kegiatan quality control. Quality control menjadi sebuah kegiatan kunci yang kalau itu dilakukan, kita bisa menentukan mana saja bahan baku organik maupun tidak organik. Karena di awal kita telah memilih, telah mensortasi, memilih. Oh, inilah bahan baku organik, oh ini tidak bahan baku organik. Sehingga peran quality control menjadi aktivitas kunci yang kalau itu dilakukan, kita tidak bisa menciptakan value bahan baku organik. Itu contohnya pertama, teman-teman. Atau yang kedua nih, ada value-nya itu social impact. Bagaimana si produk ini itu ada nilai sosial dalam artian pendamping, ada apa? Pendamping petani itu ya. Oke, kira-kira kalau diturunkan jadi key activities apa ya? Ya jelas ada pendampingan petani gitu ya. Jadi dalam rantai bisnis proses kita di bagian hulu itu ada kegiatan pendampingan petani. Dalam artian ya ada pendampingannya, pendidikannya, diajari, didampingi, diedukasi seperti itu. Itu menjadi salah satu kegiatan utama kegiatan kunci yang perlu dilakukan. Dan kalau yang dilakukan berarti kita nggak punya nilai misi sosial seperti itu. Itu teman-teman. Bagaimana kita menentukan key activities. Jadi bukan sembarangan tiba-tiba teman-teman bikin produksi, bikin apa. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi itu kita nggak bisa dipastikan apakah kegiatan tersebut itu berujung value atau tidak seperti itu. Dan harapannya setelah dengan cara mengkonektingkan antara value dan activities itu kita bisa mendefine, menentukan aktivitas kunci yang itu benar-benar berujung kepada value seperti itu. Itu teman-teman di sesi pertama bagaimana kita menentukan activities, intinya kita membreakdown, kita menentukannya dari nilai perusahaan ataupun nilai usaha kita dalam bentuk value proposition seperti itu. Yang pertama, semoga teman-teman bisa lebih memahami bagaimana kita menentukan value proposition, menentukan key activities. Apakah suara saya masih terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Kang. Oke, siap. Oke, itu sesi pertama tentang key activities, gitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Ini masih panjang, teman-teman, santai saja. Nah, yang kedua inilah sumber daya kunci. Nah, key resources itu ya, adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar bisa berjalan lancar untuk menghasilkan value. Nah, dengan terpetakannya key resources, diharapkan sebuah bisnis dapat menjadi lebih kompetitif dibandingkan pesaing lainnya. Jadi, sumber daya kunci adalah sekumpulan sumber daya kunci utama yang itu dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kunci. Jadi gitu ya teman-teman logikanya.
value proposition diturunkan untuk menentukan key activities. Nah, untuk menentukan key activities kita kan butuh sumber daya. Nah, sekumpulan sumber daya tersebut yang bisa menunjang terpenuhinya kegiatan aktivitas kunci itu adalah sumber daya kunci atau key activities. Gitu teman-teman logika berpikirnya gitu ya. Nah, kalau dibentukkan seperti ini nih. Tadi kita udah punya value proposition, sekumpulan nilai-nilai kita, solusi kita, yang itu tuh perlu disupport dengan sekumpulan aktivitas bernama aktivitas kunci atau key activities. Nah, key activities itu adalah sekumpulan kegiatan yang dimana untuk menunjang keberhasilannya dibutuhkan berbagai macam sumber daya. Nah, sumber daya tersebut bernama key resources, teman-teman. Jadi, key resources atau sumber daya kunci itu diturunkan dari aktivitas kunci. Sehingga nanti tergambar gitu benang merahnya gitu ya, konektivitasnya gitu ya antara blok gitu. Karena BMC ini memang diciptakan memang seperti itu ya, bagaimana antara blok itu ada keterkaitan seperti itu. Nah, saya berikan contoh dengan yang tadi. Sebelum itu saya akan coba tipe-tipe key resource seperti apa. Yang pertama tuh ada physical resources, jadi sumber daya yang sangat fisikal gitu ya, yang fisik banget kelihatan. Contohnya apa? Bangunan, mesin, alat produksi, kendaraan atau yang lainnya yang itu benar-benar kelihatan secara kasat mata, physical resources. Yang kedua ada intellectual resources, kayak teman-teman tuh punya apa ya? Punya paten, punya merek, punya hak kekayaan intelektual, dan itu dalam bentuk metodologi produksi, resep tertentu atau cara-cara tertentu yang itu menjadi keunikan teman-teman. Nah, itu berarti teman-teman punya intellectual resources seperti itu. Atau yang ketiga, human resources. Nah, ini juga sering banget muncul dalam bisnis bergerak kanvas. Bagaimana teman-teman tuh di dalam usahanya tuh teman-teman tuh membutuhkan atau mempunyai skill-skill tertentu yang itu bisa menunjang kegiatan. Ya, mungkin di sini kalau teman-teman usahanya di bidang food gitu, food atau beverage, mungkin teman-teman di sini apa chef-nya atau kokinya atau orang yang membuat resepnya, yang membuat adonannya, yang itu menjadi pembeda dengan yang lainnya, itulah human resources ya. Atau teman-teman misalkan sekarang di dunia digital, teman-teman usahanya di bidang apa ya, pemasaran digital, teman-teman perlu seorang content creator, itu adalah salah satu bentuk dari human resources itu. Atau teman-teman butuh ahli atau kepakaran tertentu, itu masuk ke human resources. Dan yang terakhir ada financial resources, ini juga salah satu bentuk dari sumber daya kunci, keuangan, modal dan sebagainya gitu. Itu jadi ini ada 4 tipe klasifikasi dari key resources seperti itu. Nah, contohnya tadi nih, sebelumnya nih, di awal itu tadi itu ada sebuah usaha yang memiliki value proposition-nya itu bahan baku organik ataupun dan social impact, kemudian diturunkan menjadi key activities-nya adalah kegiatan pengecekan kualitas atau quality control, kemudian ada pendampingan petani. Itu adalah salah satu bentuk dari key activities gitu ya, dari yang lainnya. Kemudian kira-kira oke, untuk menentukan sumber daya kunci, saya butuh apa nih untuk mendukung key activities? Oke, contohnya nih, untuk quality control itu saya nggak punya ahli quality control, berarti saya perlu ahli quality control. Berarti saya butuh human resources nih, human resources yang ahli quality control, terutama di bidang pertanian misalkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih, untuk kegiatan kunci pendampingan petani, saya butuh apa ya? Ternyata saya membutuhkan agronom nih, saya butuh ahli-ahli yang bisa mendampingi petani, terutama di on farm-nya, di proses penanaman bahan bakunya, misalnya itu. Saya butuh agronom, serta yang kedua juga, saya ternyata butuh kurikulum pemberdayaan, bagaimana SOP ataupun kurikulum mendampingi petani, terutama dalam proses penanaman sebuah komoditas di on farm seperti itu. Sehingga diputuskanlah sumber daya kuncinya itu adalah saya butuh ahli quality control dan saya butuh agronom dan kurikulum pemberdayaan. Itu teman-teman, bagaimana cara kita menentukan key resources ataupun sumber daya kunci. Didapatkan dari menurunkan, membreakdown aktivitas kunci yang bisa disupport dengan berbagai macam sumber daya seperti itu. Nah, kalau ingin lebih mudah lagi, saya coba gambarkan atau saya berikan contoh lain nih. Misalkan key activity-nya itu ada marketing dan produksi yang ini umum seperti itu. Oke, untuk marketing karena saya itu sekarang itu di zaman digital, maka saya butuh content creator sebagai salah satu key resource saya.
kemudian di bagian produksi saya butuh chef dan saya butuh resep makanan itu. Oh, ini jadi satu bentuk sumber daya kunci saya seperti itu. Ini contoh lain teman-teman. Nah, kemudian untuk bisa teman-teman bisa lebih komprehensif menentukan apa sumber daya kuncinya, ada namanya itu business process journey teman-teman. Kalau kemarin kita menentukan UX journey untuk menentukan kira-kira user itu seperti apa journey-nya dan di mana titik kesalahannya dan nanti kita bisa comes up dengan channel seperti apa yang paling tepat. Nah, kalau dalam business process journey itu kita menentukan nih dari hulu sampai hilir bagaimana proses usaha kita. Contoh nih, ini karena saya paling mudah tuh bentuk contohnya itu UMKM ataupun makanan. Oke, berarti dari hulu ke hilirnya itu saya coba dibagi 3 bagian. Teman-teman nanti bebas sesuai dengan kebutuhannya bisa dibagi berbagian. Oke, saya ada penyiapan bahan bakunya, saya ada proses produksinya, saya ada bagian pasca produksinya gitu. Oke, di kegiatan penyiapan bahan baku apa key activities-nya? Oh, saya tuh ada grading bahan baku, sama saya ada cek kualitas bahan baku. Ada gradingnya, mungkin lihat dari grading dari ukurannya, warnanya, sama kualitas bahan baku seperti apa gitu. Itu adalah 2 aktivitas kunci di penyiapan bahan baku. Kemudian di proses produksinya apa kegiatannya apa? Oh, ada pembuatan bumbu, ada penggorengan, ada pengeringan gitu. Itu di produksi. Di paskanya apa? Pemasaran secara digital gitu ya. Oke. Nah, inilah sekumpulan kegiatan-kegiatan dalam sebuah proses bisnis, sebuah produk ataupun jasa. Nah, kemudian setelah kita bisa menentukan bagaimana kegiatan di setiap tahapannya, langkah selanjutnya adalah coba kita petakan kira-kira kebutuhan sumber dayanya apa ya yang bisa kita tuliskan gitu ya, yang semua itu bisa mempermudah kegiatan kunci tersebut. Misalkan, oh di grading bahan baku saya butuh pakar quality control, kemudian saya juga butuh SOP kualitas seperti apa. Jadi selain ada ahlinya, berarti saya juga butuh SOP bagaimana cara pengecekan kualitas bahan baku. Sehingga saya butuh SOP dan plus orang yang menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian proses produksi, saya tuh ada kegiatan pembuatan bumbu, penggorengan, dan pengeringan. Oh, tapi dari sekian tersebut, saya cuma butuh satu yang diri saya itu merupakan key activities. Apa? Saya butuh ahli yang bikin resep atau namanya food formulator. Sehingga saya butuh food formulator atau ahli resep dalam proses produksi saya gitu. Di proses produksinya ada kegiatan pemasaran secara digital, maka saya butuh digital marketer. Sehingga dari bagian ini kita bisa tentukan sumber daya kunci yang bisa kita provide, yang perlu kita provide, yang bisa mendukung terciptanya activities dan berujung kepada value adalah pakar quality control, SOP quality, food formulator atau ahli resep serta digital marketer. Itu adalah sumber daya kunci saya. Nah, teman-teman, dengan cara yang sama nanti teman-teman bisa, nanti saya coba sudah sediakan kanvasnya, teman-teman bisa dipetakan dulu bagaimana proses produksi, bisnis prosesnya dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk tersebut diciptakan dan dijual seperti itu. Dan teman-teman nanti mungkin tidak semua kegiatan itu jadi kegiatan kunci, tapi teman-teman bisa memilih mana saja kegiatan kunci yang itu dirasa penting seperti itu dan mempunyai nilai, mempunyai daya dukung yang tinggi terhadap penyertaan nilai seperti itu. Nah, setelah itu kita teman-teman bisa menentukan kira-kira dari sekian aktivitas ini tuh mereka tuh butuh apa, dan sehingga teman-teman bisa decide ini yang dinamakan dengan aktivitas kunci dan sumber daya kunci seperti itu. Itu sesi yang kedua, teman-teman, tentang sumber daya kunci. Semua teman-teman juga bisa lebih clear gitu bagaimana mengisinya. Jadi tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk bikin kegiatan A, B, C, tapi teman-teman harapannya bisa memahami bagaimana logika berpikirnya, bagaimana cara membreakdown-nya, dimulai dari value, activities, dan key results seperti itu. Teman-teman, itu yang sesi kedua. Hope teman-teman bisa lebih paham ya, clear seperti itu. Yang paham tuh ini sih, yang mahal tuh bagaimana teman-teman memahami logika berpikirnya seperti itu. Oke. Nah, di bagian ketiga kita belajar tentang
key partner itu ya, masih di golongan key, tadi key resource, key activities, key resources, dan sekarang key partner. Nah, key partner adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bisa kita libatkan dalam proses usaha kita dari hulu sampai hilir. Nah, biasanya juga kalau kita bisa menciptakan partnership yang bagus dalam proses perkembangan usaha kita, pasti akan ada namanya tuh efisiensi cost, atau cost kita bisa lebih murah karena kita bisa berbagi sumber daya dengan key partner sehingga menurunkan cost, sehingga usaha kita lebih kompetitif dibandingkan yang lainnya gitu ya. Jadi dalam perkembangannya, ketika saya yakin teman-teman kalau dalam teman-teman merunning sebuah usaha, dalam proses perkembangannya teman-teman akan bertemu berbagai macam pihak, bertemu berbagai macam orang yang nanti sangat potensial untuk diajak kolaborasi, diajak partnership, yang lama-kelamaan orang-orang tersebut atau pihak tersebut tuh akan membantu usaha kita dalam artian mereka bisa membantu menurunkan cost usaha kita. Itu juga based on pengalaman saya sih teman-teman. Contoh ketika saya tuh punya kegiatan sharing pekanan gitu ya, yang saya juga perlu membayar narasumber seperti itu seminggu sekali, bayar narasumber 1-2 juta, itu juga cukup besar, sebulan berarti ada sekitar 8 juta rupiah yang perlu saya keluarkan. Tapi ketika di dalam perkembangan usahanya saya bertemu banyak partner yang dia itu punya banyak orang-orang ahli di berbagai macam bidang, kemudian mereka punya keleluasan waktu untuk berbagi ilmunya tanpa perlu dibayar, maka saya coba ajak mereka untuk mengisi forum-forum saya setiap seminggu sekali. Yang awalnya saya berbayar, yang awalnya saya harus mengeluarkan uang untuk membayar narasumber, sekarang menjadi gratis karena saya bisa bekerjasama dengan lembaga yang mereka itu punya banyak expertise dan mempunyai willingness untuk berbagi ilmunya seperti itu. Itu contoh kecil dari namanya key partner, teman-teman. Nah, kalau kita melihat dari motifnya itu ada 3, teman-teman. Kenapa kita perlu bikin partnership dengan orang lain atau dengan lembaga lain? Yang pertama itu jelas karena ada optimasi dan skala ekonomi, kita akan menurunkan cost seperti itu. Yang kedua ada pengurangan risiko dan ketidakpastian, betul, karena nanti kalau kita ketemu dengan partner yang lain, awalnya mungkin kita bingung sendirian, nggak fokus sendirian, chaos sendirian, tapi ketika kita ketemu banyak partner, mereka mungkin punya ilmu yang apa kita cari sehingga bisa membantu kita untuk mengurangi risiko seperti itu. Dan ataupun bisa berupa yang terakhir itu akuisisi sumber daya, dan akuisisi vendor. Nah, akan saya coba satu persatu maksud dari 3 motif ini. Yang pertama, optimasi dan skala ekonomi. Jadi ini maksud pertama kenapa kita perlu partnership ya. Jelas ya teman-teman, bentuk paling dasar dari kemitraan ataupun partnership itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas, bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Itu tidak logis bagi perusahaan ataupun usaha yang dijalankan hari ini untuk memiliki semua sumber daya ataupun melakukan aktivitas sendirian. Jadi teman-teman, kalau kita berpikir kita perlu memiliki semua sumber daya, itu salah. Apalagi di konteksnya hari ini yang ada berkembangnya tren sharing ekonomi, contohnya Gojek, Grab, dan Airbnb, yang diserang itu sharing ekonomi, sharing resources, semua orang itu bisa berbagi sumber daya yang mereka miliki untuk kepentingan bersama-sama. Nah, dengan konteks tersebut, maka ketika kita masih berpikir untuk memiliki semua sumber daya, maka itu nggak relevan lagi gitu ya. Malah itu bisa membuat kita mengeluarkan lebih banyak cost seperti itu. Karena berpikir, wah kita harus punya ini. Padahal di era yang sangat hari ini serba borderless, tidak berbatas, ditambah lagi ada trend sharing ekonomi, maka ketika kita memiliki partner yang bisa berbagi resource itu menjadi sangat perlu, teman-teman, seperti itu. Atau yang ketiga, adanya optimasi dan kemitraan ekonomi biasanya dibentuk untuk alasan itu mengurangi biaya gitu ya, dan seringkali melibatkan outsourcing ataupun berbikin infrastruktur seperti itu. Mungkin teman-teman sekarang itu banyak sekali co-working space atau kantor yang bisa kita gunakan daily seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin kantor, tapi kita bisa bekerja di sebuah co-working space, kita sewa per bulan ataupun per hari gitu ya, yang itu jadi mengurangi beban kita untuk punya infrastruktur ruangan untuk bekerja gitu ya. Itu salah satu bentuk dari namanya itu optimasi dan skala ekonomi gitu.
Jadi ini tuh untuk efisiensi cost, menurunkan cost karena kita bisa berbagi sumber daya seperti itu. Yang kedua, pengurangan risiko dan ketidakpastian. Betul, hari ini zamannya VUCA, volatile, uncertainty, ambiguity, banyak nggak pasti, risikonya sering dan nggak pasti juga datanya kapan dan di mana gitu ya. Dengan adanya kemitraan, membantu kita untuk bisa mengurangi risiko dalam lingkungan kompetitif yang ditandai dengan ketidakpastian seperti itu. Contohnya nih, hari ini kan berbagai macam usaha tuh bikin aliansi, bikin asosiasi. Untuk apa? Sebenarnya itu alasan besarnya itu adalah bagaimana mereka lebih kuat, berjamaah itu kan lebih bagus, berjamaah itu lebih bagus daripada sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang itu bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi, karena kolaborasi itu bisa membuat kita menang bersama-sama seperti itu. Dan salah satu yang bisa kita lakukan, motifnya untuk berpartner itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan aliansi, asosiasi, community base gitu ya, membuat kerjasama atau MOU, yaitu sebenarnya itu dengan tujuannya itu bagaimana kita bisa mengurangi risiko gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin usahanya sendirian, nggak punya banyak teman gitu ya, apalagi kalau teman-teman bermain di startup teknologi gitu ya, yang nggak pasti banget gitu ya. Nah harapannya dengan kita coba membuat aliansi, kerjasama dengan yang lain atau bergabung komunitas, itu bisa membantu kita lebih aman seperti itu. Yang ketiga, akuisisi sumber daya dan aktivitas tertentu. Teman-teman, sekarang itu banyak sekali perusahaan yang memiliki sumber daya atau melakukan sumber yang dijelaskan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang coba memberikan sebagian, bukan memberikan ya, menyerahkan sebagian aktivitas dari bisnis mereka itu ke orang lain atau ke pihak lain gitu ya. Contoh nih, kalau saya tuh pernah di Jatinangor, ada sebuah desa Cipacing yang terkenal dengan berbagai macam kerajinannya. Contoh nih, ada kerajaan itu kerajinan tanahan gitu ya. Jadi si pengrajin itu tidak membuat tanahan itu dari A sampai akhir, dari A sampai itu sendirian, tapi dia menyerahkan ada beberapa bagian yang misalkan tuh ya penyiapan bahan baku atau si kayu itu dibersihkan, itu dilas atau dibersihkan gitu ya, dan itu diserahkan kepada orang lain. Jadi ada sebuah kelompok usaha yang kerjanya itu menyiapkan bahan baku agar bisa digunakan oleh rantai produksi berikutnya seperti itu. Jadi mereka itu tidak semuanya dikerjakan oleh sendirian, tapi ada beberapa part yang diserahkan kepada pihak lain ataupun kepada orang lain dengan tujuan untuk menjadi salah satu bentuk dari akuisisi sumber daya seperti itu. Contoh nih, kemitraan seharusnya itu dapat dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, lisensi ataupun akses ke pelanggan. Produsen-produsen misalnya dapat melisensikan sistem operasi untuk handsetnya daripada mengembangkan sendiri gitu ya. Jadi udah daripada bikin sendiri ya udah kita beli aja lisensi kepada orang lain itu. Nah itu salah satu bentuk dari akuisisi sumber daya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara key resources dan key partner nih yang tadi teman-teman sudah saya jelaskan sebelumnya seperti itu. Nah, bentar. Sebentar ya. Kok ini belum muncul ya. Sebentar ya teman-teman. Saya siapkan dulu ini. Mungkin sambil nunggu juga, mungkin boleh kalau teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum saya dimulai kembali. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Tadi sudah dijelaskan key resources dan semua ber-K activities sama tiga-tiganya ya Kang ya. Nah teman-teman ini kesempatannya nih teman-teman yang mau bertanya
Mumpung ada Kang Taufiknya, silakan nih. Nah, Nira, silakan Nira, bisa open mic. Nira, boleh Nira? To unmute, silakan. Sudah dibolehkan. Baik Teh, terima kasih Teh Dinar. Bismillah, Kang izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena jaringannya kurang stabil. Saya ingin bertanya mengenai tadi K partners kan sekarang kan memang zamannya kolaborasi gitu ya. Apalagi dalam dalam berbisnis gitu ya. Nah, kalau mulai bisnis ketika kita ingin berkolaborasi dengan orang lain, apakah itu baik atau tidak gitu, Kang? Karena ketika saya mengutarakan niat saya ingin mulai berbisnis dengan dengan teman dan saudara, itu malah dilarang oleh orang tua saya gitu, karena beliau-beliau pernah merasakan bagaimana terjadi konflik ketika membangun bisnis bersama-sama gitu. Jadi ketika udah di atas, jadi malah timbul konflik yang akhirnya usahanya pun harus diakhiri gitu karena konflik tersebut gitu, Kang. Nah, kalau di sini itu bagaimana gitu, Kang, caranya ketika kita ingin berpartner tapi tidak tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Kang. Terima kasih, Kang. Oke. Ya, memang ini ya teman-teman, kayak mungkin teman-teman pernah mendengar anekdot gitu ya. Kalau bisnis nggak usah sama keluarga atau sama teman gitu ya, tapi kita benar-benar cari orang berbeda gitu, orang baru yang belum pernah kita temui sebelumnya gitu ya. Karena pengalaman mungkin kalau dengan keluarga atau teman tuh banyak nggak enaknya gitu ya. Apalagi kita sebagai orang Sunda itu nggak enak gitu ya. Itu juga bisa benar gitu ya, teman. Bisa benar juga, bisa nggak juga gitu. Nah, saya juga pernah mengalami dulu kuliah, saya tuh usaha bikin makanan, awalnya 5 orang, bubar semua gitu ya. Cuma saya 1 orang yang coba bertahan seperti itu. Nah, apa pembelajaran yang saya terima gitu, yang saya dapatkan gitu, bahwa kita itu di awal tuh perlu meng-clear-kan nih, kalau bisa hitam di atas putih, clear banget terkait kewajibannya apa, haknya apa saja, apa job desk masing-masing gitu ya. Kalau ada sengketa harus bagaimana solusinya seperti itu. Jadi memang harus ada clear statement dulu antara masing-masing orang ini tuh bahwa benar kita mau bikin usaha, harus ada hitam di atas putihnya dengan masing-masing kewajibannya ini, haknya ini gitu. Dan ketika teman-teman masing-masing menginvest sekian modal itu harus ditulis itu ya. Dengan modal seperti ini, maka kewajiban saya ini, hak saya ini. Itu mungkin secara teknis ya, tapi sebelum teknis tersebut mungkin teman-teman juga punya mencocokkan gitu ya, mencocokkan misi, visi gitu ya. Mungkin teman-teman juga setuju mungkin ketika di awal itu kita perlu connecting gitu ya, connecting jiwa gitu, hati kita harus nyambung gitu ya, bahwa kenapa saya bikin usaha itu, karena saya punya concern ini, punya ada masalah ini yang ingin saya selesaikan seperti itu. Dan saya kira kamu cocok dengan misi saya gitu ya. Nah, apakah kamu mau bergabung atau enggak seperti itu. Dan kalau memang dia mau bergabung, ya itu tadi teman-teman menindaklanjutinya dengan clear statement gitu ya. Tapi mungkin di awal teman-teman buka obrolan dulu, saya punya usaha ini, menurut kamu gimana ini? Nah, karena saya juga pernah punya pengalaman ya teman-teman. Dulu ya saya pernah ini baru usaha sih di tim gitu ya, di kemahasiswaan dulu itu pernah waktu di Unpad pernah punya sebuah program gitu ya, anak muda yang basisnya di politik gitu ya, bagaimana kita bisa mendemokratisasi politik kepada anak muda agar mereka lebih aware dan mau melek politik seperti itu. Saya mengumpulkan sekumpulan orang yang ini keren banget, mantan ketua BEM, mantan ini gitu ya. Di awal kita mau bikin komunitas ini, organisasi ini why-nya, kenapa kita perlu membuat ini, nanti cara kerja seperti ini, gimana mau gabung atau enggak? Oke, saya kan keren mau gitu. Itu kita ikat gitu ya, komitmen mereka ya. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata tim ini pun yang saya anggap ini keren banget anak ini bubar juga gitu ya. Karena kenapa?
meskipun ini karena voluntary base, saya nggak bisa ngikat mereka secara komitmen dalam hitam di atas putih, tapi isinya adalah ketika kita di awal punya kesamaan visi misi, kemudian diturunkan menjadi clear statement hitam di atas putih. Nah, nextnya harus kita perlu pintar merawat hubungan tersebut gitu. Jadi kalau mungkin tadi teman-teman sudah punya clear statement, sudah punya partner yang di awal oke, yuk kita bareng-bareng, yuk kita pahit manis asam juga kita lalui bersama-sama gitu ya. Itu betul penting. Tapi kita perlu coba merawat komitmen tersebut dengan cara komunikasi yang lebih bagus seperti itu. Itu mungkin jawabannya. Begitu Nira, ada tambahan Nira? Terima kasih Kang, kata Nira. Iya, sami-sami. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih dari Vivi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, izin bertanya, jika dalam memulai sebuah bisnis lalu di awal atau di pertengahan jalan mengalami kerugian atau cash flow-nya menurun, apakah itu indikasi bahwa perencanaan bisnis kita itu ada kesalahan, Kang? Oke, ya, makasih Vivi. Nggak apa-apa Vivi, rugi itu bagus. Iya, bukannya saya merekomendasikan untuk rugi, tapi ketika kita bertemu tantangan di tengah jalan, itu bagus banget. Itu sign of bagus banget bahwa kita ada sebuah kesalahan, entah itu kesalahan di teman-teman ketika cash flow, apakah teman-teman salah di membuat HPP, harga pokok produksinya, mungkin teman-teman salah menghitung analisis biayanya, sehingga mungkin teman-teman setelah dihitung, misalnya teman-teman nggak jual 100.000, tapi ternyata setelah dihitung HPP-nya 150.000, jadi teman-teman rugi 50.000, itu mungkin saja ada di perencanaan HPP-nya yang salah, ataupun mungkin teman-teman nggak bisa ngejual seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, karena kalau pakai prinsip design thinking yang sebenarnya iteratif, ketika kita bertemu permasalahan di tengah jalan itu bagus, sehingga itu menjadi menjadi pembelajaran pertama yang perlu kita tindak lanjuti dengan cara mencari solusinya gitu ya. Sehingga kalau teman-teman mungkin dirugi di awal, kemudian teman-teman berdiskusi, oke, ini kenapa rugi? Coba mungkin gerak salah menghitung HPP-nya, dihitung lagi HPP-nya, tuh. Sehingga itu bisa menjadi early warning system teman-teman. Nah, saya pernah baca artikel di Harvard Business Review dan di MIT Sloan Review, atau teman-teman juga mungkin sering ngedengar tagline ini ya, yang datang dari Silicon Valley itu ya, lebih cepat kita gagal atau salah, maka lebih cepat kita sukses gitu ya. Jadi itu juga menjadi sangat relevan gitu ya di hari ini yang serba cepat berubah. Maka ketika kita di awal bisa menciptakan kegagalan lebih dini, itu punya chance yang lebih besar nantinya kita akan lebih sukses lebih cepat seperti itu. Tapi dengan cara kita perlu memilah gitu, oke, dengan kesalahan itu apa salahnya dan apa learning-nya, sehingga nanti kita bisa berbuat lebih baik seperti itu. Itu mungkin Vivi jawaban dari saya. Next-nya, Assalamualaikum. Kan ingin bertanya, jika dalam memulai sebuah bisnis, itu udah ya, oke. Ini dari Vera Prakoso, oke. Kalau saya izin bertanya, saya ada yang mengganjal nih sebelumnya, yang tadi dijelaskan, contoh untuk yang pembuatan panahan dalam proses pembuatannya dibagi-bagi seperti pengangkatan kayu, dan itu kan saya lihat di lapangan orang yang bekerja itu kadang ditunda proses pembayarannya oleh bos dan pemilik panahan tersebut. Dan pemilik panahan tersebut juga belum bisa membayar gaji pekerjaannya karena proses penjualannya yang kadang meleset. Nah, menurut Akang bagaimana sikap yang harus dilakukan agar pemilik agar tidak menurunkan bayaran? Oke. Jadi, nah, salah satu yang perlu kita lakukan itu memang harus ini sih itu diatur oleh community gitu ya. Jadi ada sebuah institusi, entah itu koperasi ataupun komunitas yang mengatur ataupun lembaga tertentu yang itu mengatur bisnis prosesnya gitu ya. Jadi kalau di awal tuh udah ada kesepakatan bersama-sama, misalkan saya akan membeli produk dari kamu, kemudian dengan pembayaran itu 2 hari atau 3 hari ke depan gitu ya. Nah, kalau itu tuh di awal tuh sudah dijelaskan dengan bagus, semua orang sepakat dengan apa yang dengan kesepakatan tersebut, itu mungkin jadi cara yang bisa mengurangi friksi ataupun masalah-masalah yang akan timbul seperti itu.
biasanya juga kalau diurus oleh koperasi, ketika ada keterlambatan pembayaran, biasanya itu akan dibantu dulu oleh dana buffer yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Tapi yang penting itu ini sih ada transparansi itu ya, ada transparansi kapan pembayarannya dan sebagainya seperti itu. Oke. Mantap. Jadi ya teman-teman catatannya ya harus segera mulai ya Kang ya biar kerasa gagalnya ya biar cepat sukses. Iya. Dan pakai. Nah, teman-teman saya lanjutkan ya tentang keep partner tadi ya. Jadi keep partner itu ini teman-teman. Jadi keep partner itu ketika teman-teman menentukan siapa keep partner yang paling saya bisa ajak kerjasama itu, teman-teman bisa mengklasifikasinya berdasarkan pendekatan pentahelix approach, ABCGM, Academic, Business, Community, Government, Media. Akademisi, pebisnis ataupun private, sektor swasta, komunitas ataupun NGO ataupun LSM, yayasan masuk ke komunitas, pemerintahan atau media gitu ya. Nah, teman-teman bisa menuliskan di sini gitu ya. Nah, akademik, bisnis, community, development, media gitu ya. Contoh yang tadi nih ya, misalkan. Contoh yang tadi. Sebentar salah. Nah, yang ini dah jangan. Nih. Nah, misalkan teman-teman itu tuh punya keywords-nya itu di ahli quality control sama agronomi ataupun kurikulum pemberdayaan desa nih. Kira-kira saya bisa siapa ya kipernya yang bisa saya ajak? Misalkan, oke, kalau ke ahli quality control, kayaknya saya bisa kerjasama sama ini deh akademisi apa? Misalkan saya bisa kerjasama dengan prodi pangan Unpad misalkan itu. Oh, saya butuh kurikulum yang pemberdayaan apa? Kurikulum pemberdayaan deh. Saya kerja sama siapa ya? Oh, saya bisa ini deh sama ada deh komunitas petani kota misalnya. Saya bisa komunitas tani kota. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman untuk bisa menentukan kipat teman-teman itu turunkan dari si key resources itu. Jadi kita itu bisa berbagi sumber daya sama siapa sih gitu ya. Oh, bisa sama akademisi, bisa sama komunitas, bisa sama pemerintah, bisa atau media gitu. Tergantung dari kebutuhan teman-teman di sumber daya seperti apa gitu ya. Nah, ada teknik bagus namanya itu stakeholder mapping teman-teman. Akan saya coba ajarkan hal ini gitu ya. Nah, ini. Jadi stakeholder mapping. Jadi untuk jadi teman-teman mungkin punya banyak partner nih yang ingin diajak kerjasama, tapi harus dengan siapa nih yang paling relevan dan paling bagus gitu ya. Nah, di awal setelah teman-teman menentukan, oke, saya sama akademisi, saya bekerja sama ini, bisnis sama ini, komunitas ini, government ini, dan ini. Nah, terus next-nya, setelah teman-teman punya perencanaan kira-kira mau kolaborasi dengan siapa, teman-teman bisa menggunakan pendekatan ini, pendekatan stakeholder mapping ini. Nah, jadi kita ingin mencari mana saja stakeholder yang mempunyai minat dan pengaruh yang tinggi terhadap usaha kita. Nah, kalau adanya itu ada keep satisfied, keep players, monitor, keep informed. Ini penting banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketemu stakeholder ataupun ketemu partner yang dia itu punya pengaruh tinggi terhadap usaha kita, wah dia mau banget dah bantu usaha kita, tapi dia mempunyai pengaruh yang kuat nih terhadap usaha kita, artinya dia bisa memberikan pengaruh, tapi dia minatnya kurang. Oh, orang-orang seperti itu namanya itu keep satisfied. Di service aja gitu. Oh, ini bukan. Nah,
yang kita itu yang kedua nih, orang-orang yang dia suka banget sama usaha kita, wah keren banget usaha kamu, saya pengen kolaborasi, saya pengen bantu, dan juga dia punya pengaruh yang tinggi terhadap usaha kita. Dia bisa menentukan kebijakan ataupun dia bisa memberikan harga yang lebih murah gitu. Dia bisa memberikan sumber daya yang lebih banyak gitu. Nah, inilah orang yang kita cari, key players atau actively engage. Nah, dengan orang-orang seperti ini kita perlu rajin banget berkomunikasi, menservisnya, mengabari, diajak ngobrol, diajak komunikasi, dikabari gitu. Yang ketiga ini yang pengaruh rendah, minat rendah. Oh ini mah udah nggak punya minat sama kita, punya juga nggak punya pengaruh, monitor aja ginian mah. Atau yang terakhir, keep inform, orang-orang yang pengaruhnya rendah tapi minatnya tinggi nih. Nah ini dikabar saja gitu. Tapi sebenarnya itu dari bagian itu kita ingin mencari orang-orang yang key players itu di actively engage, orang-orang yang mempunyai pengaruh tinggi, minat tinggi. Misalkan saya tuh, misalkan teman-teman ada yang punya usaha di bidang hijab fashion gitu ya, fashion yang menggunakan bahan-bahan berkelanjutan atau bahan baku daur ulang gitu ya. Kira-kira siapa ya orang-orang yang aktif engage itu atau yang kira-kira oh kayaknya ini deh, kayaknya dinas koperasi di bagian fashion deh. Karena dia tuh punya minat tinggi terhadap UMKM fashion, apalagi yang UMKM fashion bahan baku daur ulang. Ditambah lagi dia punya pengaruh yang tinggi nih. Dia bisa menggerakkan teman-teman yang lain, dia bisa menggerakkan supplier dan sebagainya gitu ya. Maka yang kita percaya adalah orang-orang yang di actively engage atau key players. Teman-teman harapannya nanti ketika diturunkannya dari sumber daya kunci, tapi teman-teman setelah menentukan oh sumber daya kuncinya ini, key players-nya apa, kipatannya ini, tapi kemudian kita cek sekali lagi tuh, apakah si kipatan ini tuh benar-benar orang-orang yang key players atau enggak gitu. Sehingga nanti teman-teman tuh berujung kepada punya partner yang benar-benar bagus banget, aktif banget, dan mempunyai pengaruh dan minat tinggi terhadap usaha kita gitu. Itu teman-teman di bagian key partner ya seperti itu. Jadi yang pertama bagaimana kita bisa menentukan key partner itu diturunkan dari sumber daya kunci. Sumber daya kunci itu apa dan itu bisa berbagi dengan siapa atau teman-teman bisa meminta bantuan dari siapa, itu tuliskan. Bisa ke akademik, bisnis, community, government, media. Nah, kemudian teman-teman dari key partner tersebut yang sudah teman-teman tentukan dari sumber daya kunci, teman-teman cek sekali lagi apakah si orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan minat tinggi terhadap usaha kita atau belum, seperti itu. Nah ini kalau ini dari awal seperti ini tadi ya. Ini untuk menentukan key activities teman-teman. Nanti saya berikan ini kanvasnya. Oke, sebentar. Nah ini teman-teman nanti bisa tuliskan apa value-nya. Itu setelah menentukan value-nya, kira-kira teman-teman aktivitas kunci apa saja yang diperlukan untuk menentukan value tersebut. Tuliskan teman sini, oh ini A, ini B, ini C, ini D. Nggak perlu semuanya diisi, tapi yang intinya saja. Kemudian setelah bisa menentukan apa key activities-nya, kira-kira apa sih sumber yang dibutuhkan untuk menunjang key activities tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa mengisinya. Dan di ujung nanti tadi terakhir terkait kipatan, teman-teman tadi turunkan dulu dari sumber daya bisa menyediakan sumber daya tersebut, dan untuk menentukan sekali lagi untuk mengeceknya teman-teman menggunakan pendekatan ini gitu ya, dan minat tinggi terhadap usaha kita. Gitu mungkin teman-teman. Monggo kalau diskusi lagi. Ada pertanyaan lagi, Kang, ini. Oke. Dari Arina ya? Ya. Jika bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang itu mengalami kenaikan harga, lebih baik kita lakukan itu, menaikkan harga jual atau mengurangi kuantiti produk agar cash flow-nya stabil, Kang. Oke. Nah, ini tuh tergantung dari segmennya siapa. Kalau segmennya adalah orang-orang yang sangat sensitif dengan harga, karena mungkin itu orang yang
secara low ekonominya menengah ke bawah yang sangat sensitif dengan harga, mungkin teman-teman bisa bermain di menurunkan kuantitinya mungkin. Tuh. Atau ya menggunakannya. Atau tapi kalau teman-teman berhubungan dengan mempunyai segmen pasar yang enggak sensitif dengan harga, tidak terlalu sensitif dengan harga, atau yang mungkin menengah ke atas, teman-teman bisa menaikkan harga, tapi diberikan edukasi. Kenapa naik harga, misalkan. Teman-teman membuat postingannya gitu, mendeliver value-nya kepada si konsumen gitu ya, entah itu dengan postingan Instagram atau lain sebagainya gitu. Yang penting itu teman-teman coba menjelaskan kenapa, bukannya karena bahan bakunya naik nih, mungkin nggak kayak gitu mungkin narasi yang dibuatnya, tapi teman-teman mungkin ada bikin narasi khusus bagaimana kenapa ini harga naik tapi bla 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 bla, teman-teman tulis gitu ya. Jadi ininya tuh siapa dulu nih segmen kita, apakah orang-orang yang sangat sensitif dengan harga atau enggak gitu. Kalau nggak sensitif ya udah hajar aja gitu. Mantap ya. Baik, terima kasih Kang. Monggo ada lagi yang mau bertanya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman, udah pada paham ya? Dari yang hari ini dijelaskan dulu, silakan. Sudah pada paham dulu? Monggo. Nih, baik, terima kasih Kang. Harapan teman-teman hari ini bisa ya logika berpikir bagaimana mengisi key activities, key resources, dan key partner. Yang berujung kepada value kita seperti itu. PPT yang mana? Oriza. Udah di-share. PPT yang kemarin. Yang mana bentar? Teman-teman, ya biasa. Untuk setiap PPT sudah di-share ya teman-teman ke setiap kelompoknya, silakan. Oke. Monggo boleh ditanyain ke kakak fasilitatornya yang mau nyari PPT yang kemarin-kemarin. Ada lagi silakan tentang key partner, key resources, sama key activity ini. Sudah pada paham ya? Kang Taufik ada pertanyaan nggak nih buat adik-adik di sini, Kang? Sebelum ditutup, Kang. Oke. Ini aja teman-teman, harapannya ini ya, ketika teman-teman hari ini belajar, tapi langsung aksi itu ya. Teman-teman mungkin nggak perlu disuruh diingetin sama Teh Dinar, tapi setelah ini belajar, teman-teman langsung menuliskan sesuai dengan konteksnya masing-masing usaha, berarti ngebuat key activities, ngebuat key resources, key partners gitu, sehingga data di hari itu nggak langsung semuanya dalam hal yang bersamaan, tapi teman-teman mulai nyicil gitu ya, mengkonstruksikan hasil pembelajaran menjadi sebuah output yang dalam artian BMC teman-teman gitu ya. Jadi nggak perlu banyak nunggu, nggak perlu diingatkan sama Tadina dan teman-teman fasilnya, tapi teman-teman langsung aksi membuat BMC-nya seperti itu, dan lebih lagi menjalani usahanya gitu. Betul. Langsung diisi. Jadi ketika nanti masih ada Kang Taufik, teman-teman kalau ada yang kebingungan mengisi bisa langsung ditanyain ya, Kang. Ya, betul. Enggak. Silakan. Oh iya, sudah ada katanya. Ayo, ada yang mau bertanya, silakan. Atau butuh kuis nih? Ada 121 orang di sini, monggo ada yang mau sharing dulu pengisian atau yang udah ngisi terus mau dikomentarin dulu atau dikasih feedback sama Kang Taufik, boleh nih? Enggak. Satu orang aja, monggo angkat tangan siapa yang mau di feedback. Nur Ilahi mungkin, Nur? Ada banyak nih di sini. Adik-adik berprestasi. Ade, Ani, monggo. Fatih,
Siapa lagi? Lisma nih. Lisma kelompok berapa ya? Vina, Konita, nih monggo. Insania, nih silakan. Mau yang usahanya mau dipresentasikan? Ada Ine juga, Ine Muflihah, silakan. Siapa yang mau angkat tangannya nanti di unmute. Erna, silakan Erna. Boleh Nira, silakan Nira. Dibacain boleh, dipresentasiin boleh. Monggo Nira. Nira. Yuk, satu orang aja ya. 10 menit lagi nih. Astu unmute. Katanya Nira udah beres semuanya, pengen dikasih feedback. Boleh. Nira, mungkin ini juga jadi buat teman-teman ya. Jadi kalau membuat versi 2 tuh, yang pertama jangan dihapus. Misalkan BMC pertama tuh udah diberes semuanya, jangan dihapus, tapi di-save aja, di save as itu ya. Sehingga teman-teman punya versi 1, versi 2, dan seterusnya gitu. Jadi nanti kelihatan itu gimana perubahan kita gitu ya. Boleh, Nira kirim ke saya linknya boleh, nanti saya berikan feedback kalau boleh, silakan kirim linknya ke saya, atau kirim BMC-nya boleh, kirim ke saya, nanti mungkin saya kirim via Kadinar gitu. Boleh. Boleh, Nira boleh. bisa Linknya open boleh. nih. Nira yang mana? Udah ya. Kang, saya mau berbagi pengalaman dan bertanya. Boleh Insania? Nah, mangga. Insania dulu ya, coba. Yang tidak keluar masuk. Katanya Nira masih keluar masuk. Boleh Insania, boleh di-unmute? Boleh bicara langsung. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana Mang Kang? Alhamdulillah, Mang. Ini Kang, sebenarnya saya tuh ingin berbagi keresahan ketika pengisian BMC ini gitu. Karena memang saya salah strategi di awal gitu. Jadi ketika saya ditugaskan untuk mengisi BMC, pikiran saya tuh langsung buat produk gitu. Langsung aja bikin produk yang saya inginkan gitu. Jadi kayak saya gak lihat dulu langkah-langkah pertama di BMC. Tapi setelah saya setelah saya ikuti alurnya, ternyata produk yang saya inginkan itu tidak memberikan impact atau solusi di masyarakat gitu. Ketika saya melihat di masyarakat itu, ternyata banyak sekali masalah-masalah yang memang perlu solusi gitu. Jadi kayak saya tuh tengah jalan tuh beralih ide. Tapi sekarang tuh bingung karena saya bukan ahlinya dalam bidang itu gitu. Contohnya di daerah saya kan, di daerah Pangalengan itu banyak sekali penghasil pertanian dan sayuran ya Kang. Jadi masalah di masyarakat itu ketika sayuran itu harganya anjlok, jadi dibiarkan saja gitu oleh para petani. Seperti contohnya wortel cuma harga 1.000 bahkan 800 perak sekilo itu ada gitu. Bahkan tomat pun gak ada harganya gitu ketika di petani langsung. Tapi kan saya bukan ahli pangan gitu ya, anak sejarah. Jadi kadang bingung saya tuh harus mencari partner kemana gitu ketika memang ingin mengolah produk tersebut itu Kang. Untuk BMC ini. Ya, emang ide awalnya apa, Insania? Sebenarnya saya tuh pengen, karena saya suka masak, jadi pengen jualan food aja Kang, makanan khas Sunda gitu, kayak peracian. Makanan gitu. Nah, tapi kan itu kira-kira masih bisa rimpisan gitu. Bisa dikombin nggak dengan bahan baku lokal khas Pangalengan gitu, bisa nggak sih dibuat inovasi gitu, bisa nggak? Paling sih bisanya kalau untuk wortel paling dibuat kerupuk. Terus untuk tomat paling manisan gitu. Paling sih stick juga sih.
kepikirannya tuh Ya, itu, enggak. Kang. Enggak Jun. Iya. Mungkin jadi salah satu solusi atas masalah yang hari ini Insan ya temukan di lapangan. Contohnya yang tadi ya, yang sayurannya itu nggak laku dan lebih baik dibuang, itu memang quick wins-nya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan nilai tambah yang lebih dalam artian ada pengolahan produk gitu ya. Kalau Insannya nggak punya ekspertisi di sana, mungkin bisa bertanya ataupun mencari teman-teman yang mempunyai di ekspertis di bidang pengolahan pakanan itu yang pertama. Jadi bisa di Insannya ajak dalam tim, atau yang kedua minta mereka ngajarin kamu gitu ya. Gimana sih cara pengolahan tomat yang bagus, yang lebih bagus gimana gitu. Sehingga itu bisa jadi solusi berikutnya gitu ya. Tapi saya sangat salut kepada Insania di awal tuh kayak, oh ternyata ide saya tuh nggak relevan tuh, nggak sesuai dengan kebutuhan si masyarakat. Itu bagus gitu ya, karena berarti kita lebih cepat itu ya untuk mengetahui kegagalan gitu ya, sehingga kita bisa memodif solusi kita yang sesuai yang setelah itu kita modif benar-benar solusi yang sesuai dengan permasalahan ataupun kebutuhan di masyarakat seperti itu. Tapi itu jadi aksi yang bagus misalnya, bagaimana kita lebih cepat gagal gitu karena kita langsung ketemu dengan pengguna, dengan masyarakat seperti itu. Terima kasih. Iya. Mantap ya, cukup jelas ya, Insan. Cukup jelas ya. Baik, ada lagi teman-teman? Tadi itu ada satu nih Kang, satu terakhir ya dari Dede Aji. Assalamualaikum Kang, saya Dede Aji, izin bertanya. Kemarin BMC dan proposal bisnis saya lolos pendanaan nih di kampus berupa startup di bidang pendidikan, berupa platform tryout and bimbel untuk tryout anak kelas 3 SMA. Nah, kan banyak pesaingan ya Kang ya, sudah besar di Indonesia seperti Genius, Ruang Guru. Kalau saya target pasarkan di Tasikmalaya dulu untuk menguasai pasar, bagaimana Kang? Tahapan starting saya selanjutnya seperti apa? Oke, terima kasih Dede Aji. Try out anak, kelas SMA. Kelas SMA kamu siapa yang tahu deh? Targetnya anak SMA, anak kelas 3 SMA seperti apa? Apakah yang dia kalau lihat ekonomi menengah ke bawah ke atas, atau dia nggak punya gadget, atau seperti apa nih? Coba bisa buka open mic, Dede Aji bisa ngobrol coba. Dede Aji bisa open mic, silakan. Dede Aji, silakan ya, Asto unmute. Kalau Kang izin masuk teh An. Monggo. On cam nih. Kalau Nggak ada suaranya Dede Aji. Jadi gini, untuk yang tryout, untuk yang kelas 3, saya targetkan sih untuk kelas 3, terkhusus untuk yang mempunyai gadget, lagi sistem. Ya udah, apa susahnya, kasihan susahnya. Oke, mungkin jawaban sementara saya kepada Dede Aji, kita perlu mendefine targetnya siapa. Yang pertama itu kelas 3 SMA, kelas 3 seperti apa? Apakah mereka menggunakan gadget atau enggak? Apakah mereka pengguna existing Genius ataupun Ruang Guru atau belum gitu ya? Nah, itu yang pertama. Perlu di-define dulu dengan jelas siapa sih target kita. Apakah oke, tadi kata Dede Aji sudah menggunakan gadget, tapi apakah mereka sudah pernah menggunakan atau menjadi pengguna existing Ruang Guru atau Genius atau belum seperti itu. Nah, kalau itu memang belum, mungkin dalam artian Dede Aji pengen menarget niche market yang lain, dalam artian pengen menarget anak SMA di Tasikmalaya yang belum ngeh ataupun belum pernah memakai aplikasi platform tryout dan bimbel seperti itu. Nah, kalau itu memang benar, artinya kita sudah bisa menetapkan target yang benar-benar clear seperti itu, yang nggak akan membuat kita blunder. Nah, setelah itu memang perlu di-testing dulu nih ke mereka. Jadi testing dulu produknya kepada mereka. Kalau memang sudah ada platformnya, testing dulu, saya punya platform seperti ini, bagus atau enggak menurut kamu? Dengan fitur-fitur ini, menurut kamu setelah digunakan, bagaimana responnya, bagaimana feedback-nya? Kalau ini ada di Play Store, kamu mau download atau enggak? Apa kamu mau
menggunakannya atau enggak seperti itu. Jadi di testing dulu ke beberapa orang. Nah, kalau memang itu di testing ternyata mereka puas ataupun mau menggunakannya, ya udah. Setelah itu memang diuji cobakan ke market yang lebih luas seperti itu. Tapi karena ingat Dede karena kita menggunakan pendekatan design thinking bahwa setiap prototipe yang dibuat itu harus di testing dulu sebelum itu dilakukan secara massal seperti itu. Jadi pertama itu dibuat platformnya dulu. Ingat ya, kita udah empathize, define, ideate, prototype. Nah, setelah dibuat prototipenya sudah jelas, udah ada prototipenya, testing dulu aja ke beberapa orang yang menjadi representasi dari pengguna kita. Kita mungkin Dede. Begitu Dede, monggo. Ada tambahan nggak pertanyaannya? Sudah cukup jelas? Ya, jika sudah cukup jelas, teman-teman, untuk pertemuan hari ini, ya alhamdulillah kata Dede Aji sudah jelaskan. Jadi tinggal berproses ke tahap berikutnya ya. Betul. Fix marketnya gitu. Terima kasih Kang katanya ya. Ya baik teman-teman, jika sudah cukup jelas, yang monggo yang bisa on cam, kita on cam dulu, kita foto bersama dulu untuk pertemuan kali ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Monggo Ahmad Mauludin nih, gimana proses pengisian BMC-nya? Ahmad, Silmi, kemudian Fahriza. Saya ada 5 halaman nih teman-teman. Ari Rizky, Ijan, nih bagaimana proses pengisian BMC-nya ya. Dipersiapkan juga, insya Allah pekan depan ya presentasi nih. Yang udah diisi silahkan dipersiapkan dari sekarang, dicicil, dimasukkan ke slide-nya masing-masing. Kalau misalnya susah per kelompok, ini teh Kang masih pada ngeluh katanya kalau per kelompok teh masih ada yang hilang-hilang juga. Buat aja ya Kang ya personal ya. Boleh. Ada yang hilang-hilang. Kayaknya ke-refresh sama temennya gitu ya, jadi berubah. Ya. Dihitung ya sama saya ya. Gimana Kang? Mungkin gini Dinar, masing-masing kelompok menyediakan foldernya, yang itu nanti mungkin masing-masing orang bisa upload masing-masing filenya di sana gitu. Bisa. Boleh kayak gitu ya. Jadi personal juga bisa ya Kang ya. Iya betul. Siap ya. Teh Hana boleh dibantu. Ada siapa lagi nih di sini? Mak Melisa belum muncul, masih gelap ya. Dihitung ya, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Hap. 1, 2, 3, 111 orang. Nah. Hasilnya satu. Satu, 2, 3, halaman berikutnya. Sudah? Sip, satu lagi ya, terakhir. Tahan. Nah. Sip, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Taufik. Sama Dinar dan terima kasih teman-teman semua. Nih, kita tutup teman-teman pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nih Wawat raise hand, kenapa nih Wawat? Kayaknya kepencet ya. Ya, sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya teman-teman. Monggo diisi dulu, silakan selamat berproses menyelami dulu bisnisnya masing-masing. Nanti kalau misalnya yang mau share, boleh ya, di-sharingkan dulu biar dapat feedback gitu. Ya, mohon maaf jika banyak salah. Kayaknya harus di-end chat-nya dari Teh Hana nih kayaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan yang dari aku. And meeting for all.